Kabar mengenai Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan istrinya Melania Trump positif terinfeksi COVID-19 menjadi sentimen negatif yang menekan pasar saham Amerika Serikat. Tidak dipungkiri, kabar ini menjadi sentimen negatif bagi bursa saham dan pasar komoditas global di tengah perhelatan Pilpres di Amerika Serikat. Bagaimana Trump efek ini berdomino ke pasar saham di Indonesia? Kita akan bahas hal ini bersama dengan Kiswoyo Adijo, Head of Investment PT Reswara Gen Investa dan analis pasar modal. Terima kasih Pak Kiswoyo telah bergabung bersama kami. Pak Kiswoyo, bagaimana Anda tentunya melihat Trump effect ini cukup berpengaruh terhadap apakah seberapa besar ini mempengaruhi pasar saham Indonesia? Kalau saya lihat ini hanya sementara. Jadi ini memang kalau kita sudah mendengar berita sebelumnya bahwa polling atau apa istilahnya jajak pendapat pakai polling itu modelnya Trump itu udah nyaris kalah. Perbedaannya sudah cukup jauh. Dan saya lihat ini mungkin hanya trik dari Trump, karena sebelumnya juga kita semua sudah tahu bahwa berita-berita menyatakan sebelumnya ada beberapa orang yang sudah berkunjung dengan Trump, contohnya Presiden Brasil, pulang negaranya dinyatakan COVID dan sebagainya. Jadi kok baru sekarang menyatakan COVID gitu. Jadi saya bilang ini mungkin hanya sebuah trik supaya orang-orang mengalihkan perhatian ke dia, bukan ke Biden lagi. Karena dia tahu mungkin posisi dia sebetulnya sudah kalah sama Biden kalau mungkin adu strategi, adu visi misi dan sebagainya. Ini hanya trik dia. Jadi saya bilang kalau lihat sentimennya ke market ini hanya sesaat, hanya sementara saja. Dan itu memang terbukti ya bahwa tadi IHSG sesi 2 awal langsung opening jatuh, tapi setelah itu mulai merangkak naik. Jadi kalau kita lihat IHSG itu sudah mulai ya belum pulih, tapi sudah 50%, hampir 50% kembali dari titik terendahnya dia. Sempat berita ini keluar gitu. Jadi saya bilang ini hanya pengaruh sentimen sesaat aja sih sebetulnya. Gitu. Ya, tapi kalau kita lihat ini indeks PMI di Amerika Serikat sendiri mulai bangkit, demikian dengan halnya unemployment rate yang mulai menurun. Ini artinya indikasi perekonomian Amerika Serikat kan berangsur membaik sebenarnya sebelum-sebelumnya. Tapi kalau kita lihat tadi sempat ada gejolak penurunan, atau Anda melihat dengan Trump dinyatakan positif ini, apakah juga akan berpengaruh? Ini ya tadi saya bilang hanya sementara, itu berlaku juga saya lihat nanti. Seberapa lamakah Anda melihat ini, efek ini? Saya lihat mungkin paling lama paling hanya 3 hari, karena si Pak Presiden Donald Trump ini kan suka nge-tweet dan sebagainya, terus beritanya diupdate terus. Nah ini saya lihat kalau dari sini saya lihat ya kayaknya sih nanti akan ada tweet baru lagi dan ujung-ujungnya ini semacam dia untuk berkampanye, salah satu strategi supaya orang memilih dia. Artinya dicari perhatian lah, caper gitu kan ibaratnya. Mungkin salah satu strateginya dia sebetulnya kalau saya lihat. Jadi saya lihat ini hanya sementara dan Amerika PMI-nya sudah tumbuh dan sebagainya, itu menunjukkan bahwa memang open lockdown-nya mereka berhasil untuk membangkitkan ekonomi mereka sih saya lihat gitu. Oke, apa saran Anda tentunya melihat kondisi saat ini atau melihat Trump effect ini yang Anda katakan kurang lebih akan berlaku, akan terasa 3 hari. Apa yang harus dilakukan? 3 hari itu kan maksimal. Jadi mungkin kalau kita lihat, apalagi nih besok adalah Sabtu dan Minggu, mungkin kalau Trump nge-tweet lagi yang bagus ya bisa jadi Senin langsung IHSG naik tinggi. Jadi intinya kita sudah mulai terbiasa dengan volatilitas market yang begitu tingginya. Dengan katakan kalau market ada mendadak turun dalam, kita berani spekulasi beli. Karena ini momen. Karena begitu nanti orang paniknya hilang, ya kembali naik lagi gitu kan. Nah itu saya bilang, ini momen. Jadi marketnya memang lagi volatilitasnya tinggi, enak. Jadi ibarat orang bilang sideway, ada res atas, res bawah gitu kan. Yeah. Nah ini TikTok aja di sini. Jadi kalau ada berita buruk, langsung dia jeblok ke bawah, beli. Nanti nggak lama dia pasti kan yang balik naik ke atas lagi, ya kita jual gitu. Sebetulnya marketnya enak sekali buat trading gitu. Oke, baik. Berarti kalau kita lihat sebenarnya ini ya tidak terlalu signifikan ya, berarti ya. Oke, dari Anda sendiri Pak Kiswoyo, berarti apa yang memang mungkin saran dari Anda yang memang harus dilakukan untuk menjaga pasar saham baik global maupun juga domestik tidak terlalu berdampak, baik kita tahu bahwa Trump juga sedang dalam kampanye untuk pilpresnya, apa yang memang harus dipersiapkan tentunya ke depannya, tidak hanya dalam pekan ini? Kedepannya memang kita selalu menyediakan jaga cash karena ini penting, karena kita tahu bahwa kalau ada tadi saya bilang kalau ada market drop dalam kita beli gitu kan, nanti begitu kita jual. Jadi ini bukan waktunya momen untuk invest, beli, hold jangka panjang. Mungkin kita bisa untuk TikTok trading. Terus yang kedua, karena ini IHSG masih murah di bawah 5.000, intinya kita harus kembali masuk ke saham-saham blue chip untuk penggerak IHSG ya perbankan lagi, karena perbankan itu hanya ada 4, BCA, BRI, Mandiri, BBNI. 4 bank itu penggerak IHSG. Jadi kalau IHSG naik turun mau cukup dalam atau naik cukup tinggi,
yang 4 saham bank inilah yang mempengaruhi IHSG. Jadi kalau 4 saham bank ini turun dalam, ya beli gitu loh. Kalau naik, jual. Jadi ini buat TikTok lah gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Kiswoyo telah bergabung bersama kami, pemirsa Kiswoyo Adijo.